Juz 5 ini mulai mengenalkan cara membaca waqaf. Kita terangkan kepada anak bahwa cara membaca waqaf, huruf terakhir dibaca sukun. Jadi huruf akhir dibaca sukun. Seperti mukminuna, waqafnya mukminun. Ini karena sudah diajarkan bacaan sukun, pasti akan insya Allah akan bisa. Jadi kalau kamu waqaf berhenti, itu yang akhir dibaca sukun. Apa saja harokatnya supaya memudahkan kepada anak. Ya, ini seperti iklan teh botol. Teh botol apa saja makannya, minumnya teh botol. Nah, ini apa saja harokatnya ketika waqaf dibaca sukun. Jadi dia paham. Yang dikecualikan jangan diterangkan dulu dari dia paham, pokoknya waqaf sukun, waqaf sukun. Nanti setelah paham baru kecualinya dibaca. Jadi nanti anak juga akan bisa membaca waqaf. Jadi hafidun dia akan paham waqafnya hafid. Maknunin nanti maknun dan seterusnya. Kemudian ini yang perlu juga diperhatikan. Jadi ini hanya mestinya sudah masuk dalam keterangan itu. Kalau waqaf harus sukun itu sudah masuk ini yang halaman 4 ini. Cuma seringnya anak waqaf itu seringnya memanjang, ya. Pendek jadi panjang, ya. Seperti biruhil kudus itu sering jadi apa? Biruhil kudus tidak ada waktunya kok panjang. Jadi ini kita terangkan kepada anak, kalau yang aslinya pendek jangan dipanjangkan, yang panjang jangan dipendekkan. Jadi di sini rohimun waqafnya rohim aja, rohimun akan panjang, harus tetap panjang rohim. Tapi kalau pendek rohimah tidak ada panjangnya, waqafnya rohim. Nah, ini supaya teliti anak dalam membaca waqaf. Kemudian tadi disuruh mensukun. Nah kalau sudah sukun ya tidak usah diganti, sudah sukun. Termasuk huruf mat itu kan sudah sukun. Nah, maka ya apa adanya itu. Seperti fahadis ketika diwakafkan ya fahadis, diteruskan ya fahadis, wong aslinya sukun. Termasuk mat. Ya, mat itu kan huruf mat yang disukun. Wadduha itu kalau membaca mat kan, wadduha, maka sama dengan diwasolkan wadduha wal laili idza saja, tidak ada perubahan ya. Nanti tapi ada beberapa yang tidak sama, tapi ini yang pokoknya ini diterangkan bahwa kalau akhirnya huruf mat atau sukun tetap apa adanya, tidak usah dirubah ya, karena itu sudah sukun. Kemudian halaman 8 baru kita terangkan, kalau tadi kita sebutkan apa saja harokatnya, tapi kecuali fathaten. Kalau fathaten waqafnya dengan menjadikan fathah panjang atau alif. Ya. Jadi aliman, karena ini fathaten waqafnya menjadi aliman. Tidak boleh alimah tapi alimah panjang, fathah panjang namanya ya. Atau alif, alimah ditambah alif ya. Kemudian 10 ya. Ini mengenalkan anak ya, mestinya tadi sudah baca sukun kan sudah diterangkan tadi. Jadi baca sukun itu harus ditekan dan cepat. Ini nanti di situ ada keterangan begitu. Tekan cepat, tidak boleh ada yang lama. Ya. Itu nanti kecuali non dan mem. Ya. Tapi kalau lainnya kalau sukun harus cepat. Abel, tidak boleh abel, tidak boleh al, ya. Alhamdulillah, tidak boleh alhamdulillah. Ya. Nanti dalam menerangkan sukun. Nah, kalau hurufnya itu qalqalah, maka harus dikolkolakan, karena kolkolah kalau sukun harus dipantulkan ya. Ahadun menjadi ahadun
ahad harus dipantulkan, tidak boleh ahad tapi ahad, yaitu huruf qalqalah dan juga huruf ta dan kaf, huruf hames tapi khusus ta dan kaf ini ketika disukun harus ada hamesnya. Hames itu keluarnya nafas, jadi harus al kaf ya ak. Jadi seperti wamarut harus ada hamesnya. Ufik harus ada ufik itu namanya hames. Nah, ini anak-anak supaya bisa dengan tepat membaca. Kemudian nomor 13 ini juga yang dikecualikan. Kalau tadi membaca wakaf itu menjadi sukun, tapi hurufnya kan tetap cuma disukun. Tapi kalau ini tak marbutoh ketika diwakafkan diganti dengan hak sukun. Tak betul lagi apa saja harokatnya kalau tak marbutoh menjadi hak sukun atau menjadi wakafnya adalah hak sukun. Nah ini yang perlu diperhatikan ketika hak sukun ini sering orang tidak pas makhrajnya. Ya. Jadi maknanya khosyi'atun, wakafnya khosyi'ah harus begitu. Tapi seringnya apa? Khosyi'ah itu bukan ha itu kan harus khosyi'ah. Ini perhatian guru-guru ya. Kadang-kadang kalau kita tidak perhatian kita membaca juga begitu ya. Jadi al-qari'ah dan kadang-kadang atau tawallud dipanjangkan atau memanjang ya. Khosyi'ah itu namanya tawallud. Kalau tidak panjang ya harus khosyi'ah, itu tidak boleh ada memanjang. Kemudian kita lanjutkan hamzah fathatain ya. Ini kalau tidak teliti yang mestinya sudah masuk dalam kaidah yang tadi, fathatain yang harus dibaca fathah panjang yang karena ini tidak termasuk tak marbutoh. Ma'an menjadi tapi sering orang menjadinya mewakafkan karena apa? Tidak ada alifnya. Hamzah fathatain itu tidak ada alifnya, jadi kadang-kadang dibaca sukun. Kalau lainnya ya memang adalah sukun. Kita lanjut mengenai cara baca ro. Ya. Ro ini termasuk huruf yang banyak sifatnya. Ada yang tarkik, ada yang tafkhim, dan ada yang boleh tafkhim, boleh tarkik. Ya. Yang penting kita perhatikan yang tarkik karena kaidah yang mudah adalah itu. Kalau ada huruf ro sukun itu tidak bisa menentukan dirinya apa tafkhim apa tarkik, tidak bisa. Kalau berharokat sudah ada ketentuan, kalau kasrah tarkik, kalau lainnya tafkhim. Kalau ro sukun ini harus melihat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kasrah atau ya sukun, ini yang perlu ya. Kalau ada ro sukun, baik sukun asli maupun sukun karena diwakafkan, maka dilihat sebelumnya. Kalau berupa kasrah, roknya jadi tarkik atau ya sukun ya. Maka ini fa'anzir wahjur, coba dibaca fa'anzir wahjur. Jadi membaca tarkik itu jangan meringis. Kalau meringis seperti bedes ya. Jadi zir biasa. Tapi kalau tafkhim juga jangan kemoncong, tapi agak moncong ya. Kalau kemoncong kan jadi moncong putih nanti ya. Jadi wahjur juga cukup, tidak usah wahjur, tidak usah begitu ya. Jadi pertengahan pokoknya. Fa'andir wahjur itu agak moncong. Ini kalau fa'andir kan sebelumnya kasroh, maka tarkik
fa'andir. Fajur sebelumnya tidak kasar, nah, maka harus tafkhim. Jadi tidak kasar, pokoknya tidak kasar bisa doma, bisa fathah, fajur. Kemudian yang sebelumnya ya sukun seperti qadir. Nah, ini tidak usah ngocok, biasa qadir. Atau ya lin, oir. Ini ada dua kalau ya sukun, ya bisa juga ya mat, bisa juga ya tarkik, ya lin, maka itu dibaca tarkik. Selain itu dibaca tafkhim semua. Jadi yang pendek ini diingat-ingat. Roh sukun sebelumnya kalau berupa kasroh atau yang sukun dibaca tarkik. Selain itu dibaca tafkhim. Paling ada yang boleh tafkhim, boleh tarkik. Itu kan hanya terbatas di 7 kalimat saja, ya 7 kalimat. Ya. Kemudian kita lanjutkan tanda wakaf. Tanda wakaf ada 6, yaitu mim, la, jim, shola, kola, titik 3. Coba dibaca bersama. Tanda wakaf ada 6, yaitu mim, la, jim, shola, kola, titik 3. Jadi semuanya disebut tanda wakaf. Tidak ada yang namanya tanda wasol, itu tidak ada. Di kitab-kitab pasti rumuzul waqfi, tidak ada rumuzul wasli, tidak ada. Ya. Jadi karena tanda wakaf artinya oh ini tanda baik wakaf, oh ini tidak baik wakaf. Ada yang baik dan ada tidak baik. Kemudian kita maafkan kepada anak bahwa tanda mim itu adalah singkatan dari lazim, menunjukkan harus wakaf. Harus wakaf itu walaupun nafasnya masih kuat, tapi karena tandanya mim ini sebaiknya diwakafkan. Ya. Sebaliknya juga kalau tandanya la, ya, itu singkatan dari latif, menunjukkan tidak boleh wakaf. Ya. Tidak boleh wakaf itu kalau nafasnya kuat. Kalau tidak kuat, ya terpaksa namanya ittiron, ya. Namanya terpaksa, ya tentunya boleh wakaf, tapi tidak boleh diteruskan lanjutannya, tapi harus diulang dari sebelumnya. Jadi umpamanya tidak kuat toyibin, ya berhenti dulu, kemudian diulangi dari sebelumnya. Sebelumnya ini mestinya mengikuti aturan bahasa Arab, yang boleh dari mana. Kalau mudhof ilaih ya dari mudhof ilaih, harus dari mudhofnya, ya, umpamanya begitu. Ini ya harus tahu sedikit-sedikit bahasa Arab. Ya. Jadi umpamanya kita toyibin tidak kuat, diulangi toyibina yaquluna salamun alaikum. Tidak ada tandanya, tidak kuat, ya berhenti dulu, jangan dipaksa-paksa, ya. Berhenti dulu, tapi harus diulangi. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum. Tidak kuat lagi umpamanya, ya. Diulangi bima kuntum ta'malun. Itulah cara membaca la dan atau cara membaca ketika tidak kuat, di mana saja dibolehkan wakaf, tapi diulangi dengan sebelumnya. Ya. Kemudian kita haruskan jim, singkatan jaiz yang menunjukkan boleh wakaf atau tidak, sama saja, ini baik sama baiknya. Kalau sholat al-waslu aula, wasol lebih utama, artinya diwakafkan juga boleh. Kalau sudah wakaf tidak usah diulangi lagi, ya, karena sudah boleh diwakafkan. Ya. Kemudian kola al-waqfu aula, wakaf lebih utama, walaupun nafasnya masih kuat, tapi diwasolkan ya boleh saja, boleh, ya. Cuma utama yang wakaf. Titik 3 ini menunjukkan wakaf mu'anaqah, yang berarti harusnya wakaf di salah satunya, jangan wakaf semua, jangan wasol semua, ya. Umpamanya
Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kemudian kita lanjutkan cara membaca kalau ada huruf sukun bertemu sesamanya, harus diidghamkan. Ya, seperti waqad dakhalu, ini harus dibaca waqad dakhalu, namanya diidghamkan. Ya. Jadi setiap ada huruf yang sukun bertemu sesamanya ini harus diidghamkan. Idghamnya namanya apa? Idgham misli juga boleh, mutamasilan juga boleh, mislain juga boleh. Jadi namanya bisa 3 macam. Jangan yang misli itu mem bertemu mem. Yang mem bertemu mem memang termasuk idgham misli, tapi itu tidak khusus mem. Ya. Yang khusus mem itu bisa disebut idgham syafawi atau idgham mimi. Ya, itu yang khusus mem. Tapi misli itu tidak khusus mem. Pokoknya kalau yang sama namanya misli. Kemudian kecuali ada huruf yang sukun sama bertemu wawu atau ketemu jadi mat, wawu mat bertemu wawu atau yang mat bertemu ya, ini tidak boleh diidghamkan, tapi harus tetap panjang. Amanu wa amilu fi yaumin, coba dibaca bersama. Amanu wa amilu fi yaumin, ini namanya tidak boleh dibaca idgham. Kemudian kalau ada roh sukun, lam sukun bertemu roh, harus dibaca idgham. Seperti ul rabbi menjadi ur rabbi. Dan juga kalau ada dal sukun bertemu ta menjadi tak sukun, tak tasdid, atau diidghamkan menjadi ta. Jadi laqad taba menjadi laqad taba. Saya kira sudah semuanya sudah paham ya. Disebut kalau lam bertemu roh disebut apa? Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu hanya ada 2. Lam bertemu roh dengan apa? Qaf bertemu kaf, yaitu satu kalimat saja yang ada di Quran, yaitu alam nakhluqukum. Itu yang idgham mutaqaribain. Selainnya yaitu huruf yang sama makhrajnya bertemu dengan huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya, maka itu disebut mutajanisan. Ya. Ada 7 macam, bisa dilihat di dalam tajwid ini. Hadihi ini kalau Quran yang dari Arab atau Quran Al-Qudus itu tidak ada fathah panjang, tapi adanya adalah fathah biasa diikuti huruf mat kecil. Jadi hadihi yang pertama, hadihi itu Indonesia. Kalau Quran Al-Qudus dan Quran yang dari Arab itu yang kedua, hadihi. Bacanya sama, tapi tandanya yang berbeda. Kalau ada ha diikuti alif kecil, nah ini yang samar ini kadang-kadang alif kecil dianggap fathah panjang. Ya. Ini yang harus perhatian. Jadi kalau yang di Qurannya itu dari Arab atau dari Al-Qudus, bahwa yang seperti fathah panjang itu adalah alif kecil. Kemudian kalau yang kasroh diikuti ya kecil. Cuma bentuknya ya ini seperti segitiga separuh atau seperti cudit, seperti contreng. Ya. Itu namanya ya kecil. Ya. Maka hadihi agak memanjang karena ada ya kecil. Jadi bentuknya tidak seperti ya bebek, tapi ya begitu. Kemudian yang agak samar adalah al-akhirat.
Jadi al-akhiratu ini ada lam alif atau lam hamzah. Lam hamzah ini ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Nah ini yang perlu diperhatikan, kalau ada hamzah dibaca panjang, al dengan bertemu hamzah dibaca panjang, perhatikan di situ. Ini yang al-akhiratu, yang pertama adalah Quran Indonesia. Al-akhiratu, al-akhiratu, al-ahadisah. Ini dibaca bersama. Al-akhiratu, al-akhiratu, al-ahadisah. Kalau yang pertama, ini yang Quran Indonesia, hamzahnya di atas alif, alifnya berharokat fathah panjang, jelas dibaca panjang, akhirat. Tapi yang kedua ini yang kadang-kadang sama, itu ada hamzah diikuti alif, ya. Kemudian dipatah, hamzahnya fathah diikuti alif, cuma alifnya sudah ada, maka tidak usah ditambah alif kecil, karena alifnya sudah ada, maka harusnya dibaca tetap panjang. Al-akhiratu. Kaidahnya kalau ada hamzah di atas huruf mad itu dibaca pendek. Kalau hamzahnya sebelum huruf mad maka dibaca panjang seperti al-akhiratu. Kemudian al-ahadisu, ahadisa, hamzahnya di atas alif berarti dibaca pendek, al-ahadis. Nah ini hanya perbedaannya kan sedikit, ya. Nah, ini kalau nggak teliti tidak akan bisa. Kemudian kita membaca huruf tafkhim, yaitu ada berapa huruf tafkhim? 7. Kha, sha, do, to, do, ho, to. Kha, sha, do, to, do, ho, to. Ini namanya huruf tafkhim. Biasanya kita kumpulkan dalam kalimat fussadotin. Ini namanya huruf istilah atau disebut juga huruf tafkhim karena selalu dibaca tafkhim. Caranya membaca, fathahnya itu jadi o, ya. Huruf tafkhim itu berarti yang dibaca o itu berarti tafkhim. Kha, sha, do, to, do, ho, to, itu tafkhim. Maka kalau ro itu yang ada tafkhim, kalau ro berarti tafkhim. Lo, mo, ya, mo, al-mo itu berarti tafkhim. Ya. Kalau dibaca doma kan sudah moncong, ya. Khusudu, tudu, buku, nah, sudah tafkhim. Nah ini yang perlu diperhatikan ketika dibaca kasroh, ya. Cara membaca huruf tafkhim yang kasroh, karena aslinya tafkhim maka permulaannya harus ada tafkhimnya, ya. Jadi membacanya qi, ini bibirnya itu jangan langsung meringis tapi agak moncong dulu. Qi, si, di, ti, li, wi, ti. Itu cara membaca kasroh. Tapi jangan keterlaluan, jangan membaca wi, suwi, dwi, jangan. Qi, si, di. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita lanjut roh lagi. Ini kaidahnya sama dengan tadi, cuma ini tidak di akhir, di tengah. Tapi kaidahnya yang pokoknya ada roh sukun sebelumnya, kalau kasroh atau ya sukun dibaca tafkhim seperti Fir'auna farha. Mari dibaca bersama. Kemudian cara membaca waqaf sekarang. Waqaf yang sebelum akhir berupa huruf mad atau lim, maka waqafnya harus dibaca panjang. Panjangnya boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif, atau 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, contohnya min khaufin, min khauf, mari. Min khaufin, min khauf.
jadi harus panjang. Nggak boleh min khaufin, min khauf, nggak boleh. Ya. Kaidahnya harus dibaca panjang. Panjangnya ya boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Ya, contohnya lagi seperti olahia asoy. Ini kalau diwakafkan boleh asoy 1 alif atau asoy, asoy. Yang nggak boleh apa? Asoy nggak boleh ya, karena tidak ada panjangnya. Ya. Kemudian yang lainnya saya kira sudah bisa. Jadi kalau ada wakaf banyak ya harus disamakan. Nggak boleh 1, kemudian 2, kemudian 3. Berarti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, harus sama. Nggak boleh yang 1 ilahin nas, nggak boleh. Ya, harus serasi. Ya. Kalau yang ada pemilihan itu harus disamakan. Ya. Kemudian mengenai tanda baca. Tanda baca untuk Quran yang Al-Qudus ini yang berupa tanwin ya. Ini ada tanwin ini kan sama dengan nun sukun. Tadi yang nun sukun kan belum diterangkan ya. Jadi tanwin ini kalau yang non sukun, ya, non sukun dan mem sukun ini kalau yang dibaca dengung atau dibaca idgham atau sebutannya yang idgham baik itu di hunah maupun di lahunah itu nonnya atau memnya tidak ada sukunnya. Jadi kalau tidak ada sukunnya itu dibaca idgham atau yang idgham atau yang dibaca dengung. Ya, itu tidak ada sukunnya. Kalau yang dibaca idgham itu ada sukunnya. Man amanah ada sukunnya. Tapi kalau yang idgham mim itu tidak ada min tidak ada sukunnya. Kemudian yang sekarang adalah tanwin. Tanwin itu kan sama dengan sukun, non sukun. Ada yang idgham, ada yang idgham, ada yang iqlab. Ya. Maka untuk tanwin ini kalau yang dibaca idgham itu tanwinnya namanya tanwin murakkab. Murakkab itu artinya bertumbukan. Jadi fathatain, kasrotain kalau yang dibaca idgham itu berarti sejajar, tumpuan ya. Seperti di dalam tulisan itu bisa diperhatikan. Kemudian kalau yang domah yang murakkab itu mestinya domah, kemudian atasnya adalah domah terbalik. Cuma kepalanya ini sudah hilang karena ditembak ya. Ditembak oleh polisi ya, itu